Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Matia Zafira dengan NPM 246705125. Di video ini saya akan melanjutkan video pada pertemuan minggu ke-10, yaitu materi Turing Machine pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi saya udah ngedapetin satu soal yang sebelum ke soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu materinya. Jadi, Turing Machine adalah model komputasi paling kuat dalam teori otomata, bahkan lebih kuat daripada PDA, karena mampu menulis ulang simbol di pita tape dan bergerak dua arah kiri kanan. Mesin Turing menjadi model teoretis komputer modern, menggambarkan bagaimana komputer memproses data langkah demi langkah. Jadi, kemudian ada komponen mesin Turing. Sebuah TM biasanya didefinisikan sebagai tuple. M sama dengan Q, himpunan state, lalu ada ini alfabet input, simbol yang boleh dibaca dari input, kemudian ada alfabet pita, semua simbol yang bisa muncul di pita, termasuk simbol kosong. Jadi simbol kosong juga bisa muncul di pita. Lalu ada ini apa, fungsi transisi ya. Selanjutnya ada key 0, state awal, lalu key accept, state penerimaan, lalu ada key reject, state penolakan. Selanjutnya ada fungsi transisi, ditulis sebagai fungsi transisi Q1, dia X membaca X yang sama dengan Qj berubah menjadi Y dan D ini. Coba kita lihat keterangannya ya. Mesin sedang berada pada state Q1, membaca simbol X dari pita, kemudian menulis simbol Y. Jadi habis dari membaca X, menulis simbol Y, lalu berpindah ke state Qj. Benar ya. Kemudian bergerak ke arah DD ini bisa ke kiri, left, atau ke kanan, right. Jadi ini contohnya, fungsi transisi ke key 0 membaca satu, jadi key 1, satunya berubah jadi X, dia berada di kanan. Kemudian prinsip kerja Turing Machine itu yang pertama membaca simbol pada pita, lalu berdasarkan fungsi transisi, mesin memutuskan menulis simbol baru, boleh sama, lalu pindah ke step baru, kemudian dia nentuin ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya yang ketiga, proses berlanjut sampai mesin mencapai step penerimaan accept atau penolakan reject. Selanjutnya ada jenis mesin Turing. Single tap hanya memiliki satu pita. Single itu hanya memiliki satu pita dan satu kepala baca tulis. Lalu multi memiliki beberapa pita. Untuk efisiensi setara kekuatan dengan single tap tapi lebih cepat. Lalu yang ketiga non-deterministik. TM atau NTM dapat membuat beberapa pilihan sekaligus. Teoretis tidak bisa dibuat secara nyata. Kemudian ada contoh fungsi transisi sederhana nih. Misalkan mesin Turing menerima bahasa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, di mana N-nya itu lebih dari sama dengan 1. Yang berarti jumlah A dan B harus sama. A pangkat N, B pangkat N. Jadi ini ada contohnya. Q0 membaca A. Jadi Q1, A ini berubah jadi X, dia berada di kanan. Q1 ini membaca A, tetap Q1, eh, tetap A yang berada pada kanan. Sebab terakhirnya Q2 membaca X menjadi Q 0, tetap X berada pada posisi kanan. Artinya mesin berhenti saat semua A dan B sudah diganti. Ini A dan semua B sudah diganti ya posisinya juga kanan-kanan kiri-kiri. X dan Y adalah simbol penanda bahwa A dan B tersebut sudah dipasangkan. Lalu keterkaitan TM dengan otomata lain, jenis mesin ada FA, finite automata itu bahasa yang diterimanya regular language, dia paling lemah, lalu PDA yang minggu lalu pertemuan ke-9, bahasa yang diterimanya konteks free language, dia lebih kuat, dan TM ini yang kita bahas, bahasa yang diterima adalah recursively enumerable language, dia paling kuat. Jadi, Turing Machine sama dengan model umum dari komputer yang dapat mensimulasikan FA dan PDA. Selanjutnya, kita beralih ke satu soal ini, diberikan mesin Turing dengan fungsi transisi berikut. Mesin ini menerima string yang, oke, opsi A mengandung jumlah A dan 0 yang sama. Di sini, di sini tuh, apa ya? Ini nih urutan ya, Ki 0 membaca 1 berubah jadi X dari posisi kanan. Ki 1 membaca 1 tetap dari posisi kanan. Lalu Ki 1 membaca 0 tetap 0. Jadi ini lebih ke urutannya, bukan kesetaraan jumlah 1 dan 0 yang sama. Kemudian opsi yang B dimulai dengan 1 dan diakhiri dengan 0. Sebenarnya 1 dan 0 itu
boleh lebih satu atau lebih, tapi nggak harus dimulai dan diakhiri gitu. Jadi nggak terbatas ya dia, nggak harus hanya diawali ataupun diakhiri. Jadi opsi yang B ini juga, yang kedua ini salah. Lalu bawahnya terdiri atas satu atau lebih satu diikuti satu atau lebih nol. Ini satu, nah satu, ini satu ke X, kemudian satu, baca satu lagi. Nah ini nol ke nol, terus itu baca nol hingga state kosong. Jadi benar ya, jadi terdiri atas satu atau lebih satu, satu atau lebih satu nih. Lalu diikuti satu atau lebih nol, baca nol, tetap nol. Jadi ini benar, selanjutnya tidak mengandung simbol kosong. Sebenarnya ini kan ada simbol kosong, dia tuh tetap ada ya sebagai akhir di input. Jadi pasti membaca simbol kosong, walaupun kosong bukan berarti dia dianggap nggak ada. Jadi kita kunci jawabannya. Ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya di sini dalam pemahaman materi. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.